saya ingin membahas tentang artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. Artikel ilmiah adalah suatu artikel yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Kaidah-kaidah keilmuan berarti bahwa artikel ilmiah menggunakan metode ilmiah di dalam membahas permasalahan, menyajikan kajiannya dengan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain, objektif, logis, empiris, lugas, jelas, dan konsisten. Sedangkan jurnal ilmiah itu adalah publikasi berkala dalam penerbitan akademik yang umumnya berupa laporan penelitian terbaru dengan tujuan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk media publikasi karya tulis ilmiah. Jurnal ilmiah berbentuk kumpulan artikel karya ilmiah yang melalui proses telaah sejawat untuk mendapatkan objektivitas setinggi mungkin. Nah, selanjutnya saya ingin membahas penjelasan bagian dari jurnal ilmiah. Selain ada judul, ada juga abstrak. Abstrak adalah tahap kedua dalam menulis jurnal ilmiah. Satu hal yang harus diketahui adalah abstrak. Abstrak tidak sama dengan ringkasan. Jika ringkasan berisi rangkuman isi jurnal keseluruhan, maka abstrak terdiri dari pemadatan dari seluruh isi jurnal yang disampaikan secara umum. Tujuannya untuk memandu pembaca sebagai gambaran pertama tentang isi dari jurnal tersebut. Nah, abstrak yang bagus memengaruhi jumlah pembaca dari jurnal yang diterbitkan. Temuan baru dari jurnal sebaiknya disampaikan di abstrak. Cantumkan kata kunci dalam abstrak jurnal ilmiah. Kata kunci ini penting untuk menjelaskan subjek, objek, dan pembahasan utama dari jurnal yang dibuat. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan pada umumnya ditemui di setiap penelitian ilmiah, termasuk jurnal ilmiah. Pendahuluan bisa dikatakan bagian yang penting dengan cara membuat jurnal ilmiah, karena berisi tentang alasan mengapa menulis jurnal ini, menjelaskan juga tentang latar belakang menulis jurnal. Yang kedua hal itu kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep ilmiah dari para ahli yang relevan dengan pembahasan jurnal kita. Di dalam pendahuluan juga akan mengajukan hipotesis dan permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam jurnal, kemudian dibahas dalam bagian hasil pembahasan. Nah, selanjutnya teknik penulisan artikel ilmiah yang efektif. Menulis artikel ilmiah memang bukan merupakan suatu hal yang mudah. Hal ini terbukti dari masih sedikitnya jumlah tenaga akademik dan pengajar yang dapat mempublikasikan karya tulis di dalam jurnal ilmiah. Jumlah publikasi ilmiah akademisi Indonesia di jurnal internasional bahkan masih sangat sedikit jumlahnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kondisi akademis yang sangat memprihatinkan tentu saja memerlukan solusi. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga akademis dan pengajar di Indonesia dalam mempublikasikan karya tulis di jurnal ilmiah. Penyebab terjadinya masalah tersebut adalah kurangnya kompetensi dalam menulis karya ilmiah dan adanya persepsi di kalangan calon penulis tentang tingkat kesulitan yang akan dihadapi dalam menulis artikel atau karya tulis ilmiah. Nah, menulis itu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah tulisan. Selanjutnya, menghindari plagiarisme. Plagiarisme terkadang dipilih sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tuntutan sebuah karya tulis ilmiah. Tentu juga dituntut untuk membuat karya tulis ilmiah sebagai pemenuhan tugas pada suatu mata kuliah. Tindakan plagiarisme akan menurunkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah, berpikir kritis, dan tentu kreativitas mahasiswa juga akan menurun. Mahasiswa yang melakukan copy paste sama saja mencuri ide orang lain dan tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. Artinya, klaim karya tulis ilmiah yang diberikan kepada dosen merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik dalam penulisan karya tulis ilmiah. Sehingga praktik plagiarisme di kalangan mahasiswa ini harus dapat diminimalisir dan jika bisa dihilangkan. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye.